supaya dulu. ada suatu Sekarang revolusi udah balik pertanyaannya. deeskalasi. Udah, saya udah tahu pertanyaannya. Ini pertanyaannya sulit sekali untuk bisa diterima. Kalau saya jelaskan, belum tentu bisa terima semua orang nih. Ya, saya gambarin ya. Ini sudah saya jelaskan di Hagios Bible College ya. Kalau saya jelasin semua, belum tentu orang bisa terima ya. Tapi saya jelasin aja, bodo amat kan. Ya, oke. Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya semua orang juga nanya ya. Introduction aja. Ya, nih ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan nih. Ini yang saya jelaskan ini belum tentu semua orang bisa terima ya. Lihat. Orang Yahudi. Ini orang Kristen. Ya kan? Orang Yahudi kan punya Taurat. Dan percaya dan melakukan kan? Maka selamat nggak? Pak Ferdinand. Mana nih? Kalian dulu nih. Kita diskusi dulu nih ya. Maksudnya supaya enak nih. Selamat nggak? Ya. Oke. Korek. Orang Yahudi. Apanya? Orang Yahudi kan punya Taurat. Kemudian mereka percaya kepada Taurat dan melakukannya. Selamat nggak? Betul. Selamat nggak? Belum tentu. Belum tentu. Nggak bisa dong. Selamat. Belum tentu. Selamat. Firman Tuhan jelas selamat. Lanjut. Roma 4 ayat 16 itu Abraham dibenarkan karena dia percaya. Tapi percayanya itu kemudian dia melakukan. Karena kalau percaya tidak melakukan berarti dia nggak percaya. Betul. Ya. Jadi saya bantai, Pastor. Artinya mungkin selamat pada waktu dia belajar itu tahu, tapi anytime besok lusa tiba-tiba berubah atau gimana apanya attitude-nya kan nggak selamat kan, Pastor? Nah, demikian. Kalau namanya percaya ya percaya. Kalau itu namanya nggak percaya pelin-pelan. Itu namanya nggak percaya. Ya, bisa artinya kan nggak kan individual. Jangan definisikan percaya itu kayak orang yang keluar masuk agama begitu ya. Percaya, mantep hatinya gitu ya. Kayak Abraham itu loh. Ya betul. Nah, harusnya. Ya orang kalau bilang percaya ya. Kalau orang yang percaya itu namanya Yakobus bilang apa? Hatinya bimbang. Itu namanya nggak percaya. Ya orang seperti itu. Kalau orang percaya ya makanya kata iman ya faith kata ya kan faithful kan ya sama dengan dari kata imanu kan Emmanuel korek ada beserta. Kalau namanya beserta itu nggak on off bersama. Iman itu artinya beserta ya kan dari kata beserta kan Emanu kan punya itu kan Emanu kan kita. Beserta kita. Ya kan? Ya. Indip lebih dalam. Ya, lanjut. Nah, jadi kata iman itu artinya enggak on off percaya enggak. Itu bukan iman itu namanya. Anda yang bolak-balik percaya enggak itu artinya Anda enggak punya iman. Kalau bilang iman percaya, mantap, lakukan. Itu namanya percaya. Ya. Jadi hati-hati, Anda mau imanmu percaya pada Yesus, tapi on off, itu namanya nggak percaya. Makanya Anda belum lahir baru tuh namanya tuh. Percayanya ya. Nah, tetapi kan nggak orang bisa gagal melakukan yang dia percaya. Ya, bisa. Tapi dia percaya nggak? Percaya. Abraham gagal nggak? Ya. Nah, Abraham pernah gagal. Nyatanya dia kawinin Hagar itu ambilin Hagar itu kan karena dia goyah kan sama istrinya kan. Makanya dia bilang istrinya itu kan dia ketakutan waktu istrinya diambil sama Firaun sama Abimelek itu kan dia ketakutan. Ya. Bisa gagal. Bisa salah. Tapi dia percaya setia. Dalam prosesnya itu bisa salah. Makanya orang Yahudi asal dia percaya terhadap Taurat dan melakukannya dia selamat. Masalahnya berat banget kan melakukan Taurat itu kan bisa nggak bisa tapi berat banget amat sangat berat. Ada orang yang melakukan tapi nggak percaya banyak orang melakukan Taurat tapi nggak percaya disunat tapi nggak percaya bisa sangat bisa
sangat bijak. Tapi ada orang yang melakukan, yang sudah percaya dan melakukan dan pergumulan itu. Gagal. Ada hari raya pendamaian supaya setiap orang setahun sekali itu didamaikan, dinolkan dosa-dosanya itu, ya kan? Nah, makanya ada hari raya pendamaian atau anak domba disembelih Paskah. Paskah ini adalah hari raya pendamaian untuk menyempurnakan mereka. Lalu dikasih tahu, ini loh, Paskah itu adalah Yesus disalib. Tapi kan sekarang Yesus kan disalibnya hari apa? Hari Jumat. Bangkitnya hari Paskah, jadi mereka bingung. Jadinya udah nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Nah sekarang, orang Yahudi ini kan punya Taurat. Dia punya semua data akhir zaman. Betul nggak? Sopnya lah. Dia punya semua datanya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menyimpulkannya. Sehingga ketika Yesus di depan mata mereka nggak ngerti. Karena apa? Karena para gurunya mereka dulu, orang Farisi itu, ya kan, bohongin murid-muridnya kan? Ya, betul. Dan kemudian ketika sudah eranya Yesus berlalu, ya orang Kristen yang edan, ya kan, melakukan aniaya dibalik, melakukan aniaya kepada orang Yahudi. Jadi makin gak nyambung kan, tambah jauh kan? Ya. Orang Yahudi punya data-data akhir zaman, orang Kristen punya Yesus yang adalah apa? Konklusi. Ada faktor idealis dendam ya? Enggak, nanti dulu. Saya cuma buat itu aja ya. Ini adalah informasinya, ini adalah penggenapannya. Tapi nggak nyambung mereka. Ya, makanya Daniel 12 bilang nanti di akhir zaman, ya, baru akan dibukakan. Karena orang Yahudi dengan orang Kristen itu harus nyambung dulu, baru nanti kita bisa tahu rahasia akhir zaman. Yang tadi dibilang revolusi tadi ya, atau reformasi lah, apalah namanya lah. Ya, harus dibukakan. Ya, jadi harus nyambung dulu orang Yahudinya sama orang Kristen. Orang Kristennya tahu ini yang dipegang oleh orang Yahudi, orang Yahudinya ya kemudian belajar yang benar tentang Yesus. Kasih tahu tentang Mesias. Ya, bukan yang Mesias yang 25 Desember yang bangkitnya hari Paskah dan sebagainya macam yang aneh-aneh tadi itu ya, ritual-ritual yang aneh-aneh itu. Kacau. Gitu, ya. Jadi harus disambungkan dulu orang Kristen dengan orang Yahudinya. Makanya ada di dalam dalam Wahyu ya, dalam Wahyu 12. Ya. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah. Siapa yang menuruti hukum Allah? Orang Yahudi kan? Ya. Taurat kan? Hukum Allah kan? Hukum, ini kan Taurat kan? Kesaksian Yesus apa? Injil kan? Apa? Anggap nggak maksudnya? Ya. Lanjut. Kasih merah ya. Yang menuruti hukum Allah ini kan Taurat. Ya, kesaksian Yesus ini kan Injil. Ya, perjanjian baru maksudnya ya, sorry kok Injil. Itu salah, ini lagi kan. PP. Ini kan PL. Ini kan PP. Jadi antara umat PL dengan umat PP ini kudu nyambung dulu nih. Inilah namanya dua saksi Allah. Ya, yang di Wahyu 11. Itu Pak. Ya, nanti ada reformasi itu tadi yang Bapak bilang tadi. Gereja Katoliknya salah nggak gereja Katolik? Ya enggak, karena sudah jauh yang ajarnya Bapak-bapak gerejanya sudah ngajarinya jauh dari Yahudi, yang Yahudinya ditendang dari gereja, Yahudinya diusir, ya kan? Kulturnya dihapus dengan hukum Roma kemarin kan kita sudah belajar kan? Dengan hukum Roma dihapus semua kultur Yahudi. Orang tambah jauh, tambah bingung. Orang Yahudinya tambah bingung. Setiap kali debat mereka pakai bahasa Yunani. Orang-orang gerejanya sampai dengan zamannya Martin Luther nggak ada yang bisa bahasa Ibrani loh.
Serius ya, ini saya belajar, benar saya tanya profesor saya ya. Saya kan memastikan lagi, menurutmu Athanasius ini bisa bahasa Ibrani enggak? Ya seharusnya dia kan orang pinter ya, dia harusnya bisa. Tetapi semua cerita yang saya baca, artikel, Athanasius tidak bisa bahasa Ibrani. Ya, bahkan disanggah dengan keras, tidak pernah ada bukti Athanasius menulis dalam bahasa Ibrani. Pernah ada seorang Origen ya, Origen itu punya heksapala ya, heksapala Yesaya ya, bagian dari kitab Yesaya itu ya, bahasa Ibrani. Tapi dia nggak bisa baca. Dan semua berkata Origen tidak bisa bahasa Ibrani. Nah, itu loh. Padahal Origen ini kan dekat sama zamannya para rasul dibandingkan dengan Athanasius kan. Jadi itu Pak. Jadi orang Yahudi punya informasi, tapi dia tidak tahu menyimpulkannya, bingung, lepas-lepas informasinya, kan? Mereka punya banyak sekali informasi, Pak. Orang Kristen dia punya konklusinya Mesias. Ya, nah, itu maksud saya. Ya kan? Tapi mereka nggak nyambung. Karena konklusinya ujuk-ujuk. Pokoknya ini, gitu loh. Orang Kristennya kan pokoknya ini. Karena kalau disuruh jelasin dari awalnya bingung. Tidak ada satupun teolog yang berani menjelaskan seperti saya dengan tenang-tenangan tanpa imannya jadi goyah. Betul. Akhirnya jadi liberal mereka. Rata-rata jadi liberal. Oke, saya paham, Pastor. Saya mau tanya. Jadi, deeskalasi yang berkembang. Pertama saya bilang eskalasi. Deeskalasi kan manusia itu dapat ketenangan, kan? Kemudian, Pak, kalau eskalasi kan naik. Kalau deeskalasi turun, Pak. Ya. Ya, tapi eskalasi lebih banyak unsur negatifnya. Kalau deeskalasi... eskalasi itu eskalator naik, Pak. Ya. Kalau deeskalasi turun, Pak. Oh, bukan lebih ketenangan gitu. Kalau ketenangan bukan deeskalasi, maksudnya Bapak mau cerita apa nih? Ketenangan apa? Jadi gini, Pastor ya, sama pertanyaan saya ada konteks dan konteksnya. Di dalam Daniel ada dikatakan, banyak orang menyelidiki, si Yesus katakan apa? Hanya orang tertentu yang saya berikan, artinya yang dia percaya. Artinya sudah dibuatkan. Ada lagi konteks dan konteks ayat-ayat lain dikatakan apa? Memang dia harus dimasuk neraka, dinerakakan kira-kira bahasa Indonesia depan. Jadi ada yang masuk surga. Malah di dalam Wahyu ada dikatakan sepertiga manusia ini akan mati karena ketakutan. Ya, jadi karena pengetahuan itu kan bisa kita menjadi takut, bisa menjadi lebih berani, lebih damai. Itu banyak variabel-variabel yang bisa kita temukan kalau kita belajar tentang saintifik Alkitabiah ini. Nah, gimana itu Mas? Tentang Daniel 10 berapa itu lupa saya. Ada lagi konteksnya di dalam ayat yang apa? Lu nggak percaya ya seperti baptisan apa segala macam termasuk yang lain-lain. Maka Yesus katakan banyak yang mendengar tapi nggak mengerti apa yang didengar, apa yang melihat tapi dia nggak tahu apa yang dia lihat. Itu kan satu ya mungkin ancaman kira-kira ya kata-kata. Itu kan smart sekali itu. Makanya dikatakan si Yesus itu penyihir kan. Seperti tema pastor. Menarik. Pak, tadi cerita ayat-ayatnya itu nggak begitu sepertiga manusia mati ketakutan tuh nggak ada, Pak. Jadi cari ayatnya dulu yang benar di mana dicari dulu nanti balikin nanti nanya lagi, ya. Nah, itu tambah bingung lagi nanti karena Pak banyak ngutip-ngutip kata dengan ayatnya tadi banyak yang nggak nyambung, saya bingung jawabnya di mana. Dipastikan dulu ayatnya apa, nanti baru. Kalau ayatnya salah kita jawabnya juga salah, Pak. Nggak ada betul. Dia mati ketakutan nggak ada, Pak. Betul. Di Wahyu ada itu, Pastor. Sepertiga jumlah penduduk dunia ini akan mati ketakutan. Ada itu dalam Wahyu berapa? Dalam Daniel. Jadi nanti saya cari. Dalam Daniel juga ada kan. Banyak orang menyelidiki ya tentang Taurat segala macam. Si Daniel yang ucapkan kan itu kan. Iya, tapi kan bukan sepertiga mati ketakutan, Pak. Daniel ceritanya bukan sepertiga dunia mati ketakutan. Benar, Pak mesti lurusin dulu karena lompat-lompat, Pak. Ketika lompat-lompat, jadi Pak kalau mikir itu mesti terstruktur, Pak. Kalau nggak kalau lompat-lompat muter-muter, orang nggak nangkep dan nggak ngerti bisa paham. Masuk ayat itu juga benar alamatnya, Pak. Nggak ada sepertiga dunia mati ketakutan, nggak pernah ada tulisnya. Seperempat dunia mati ada, ya karena wabah atau betul paham. Betul seperempat, betul bukan sepertiga, maaf ya betul. Kalau sepertiga itu jadi yang sepertiga malaikat itu
diambil sama iblis itu ya. Ya. Pak mesti dulu Pak, tanyanya ayatnya dibenerin dulu, baca dulu Pak. Ya, mesti saya, ya lain kali buang waktu kita ya. Lain kali saya cuma benerin, nanti kacau semua, betul. ternyata salah. Betul. Oke, lanjut dulu ya. Betul. Nanti topping. Makasih. Ya, nanti topping, silakan. Iya Pak. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Tadi yang cerita mengenai Yakub. Yakub kan naksirnya sama Rahel, tapi sama pamannya Laban dikawinkan dengan Lea. Jadi ditipulah gitu bisa dibilang. Apa ini berhubungan dengan waktu Yakub juga menipu bapaknya sebagai Esau? Ya, bukan karma ya, orang bilang karma, tapi ini bukan ya. Kita cerita logika yang wajar ya, logis. Daud itu dapat 2 itu tertipu apa enggak sebenarnya? Enggak. Waktu kan Daud kan mau yang dilamar kan Rahel. Ya. Dikasihnya Lea. Ya. Apakah terus Yakub tuh tertipu? Kalau namanya tertipu itu kalau terus Rahel yang nggak dikasihkan ke Yakub, tapi kan terus berapa hari kemudian dikasih kawin lagi boleh. Tapi kamu kudu kerja lagi 7 tahun lagi. Jadi setelah kerja 7 tahun, Yakub dikasih Lea. Tapi kan aku kan mintanya Rahel. Ya tapi aturannya di sini aturannya harus yang tua dulu menikah baru yang muda. Dia bilang begitu kan. Ya udah berapa hari lagi kamu tadikan sama Rahel, tapi kamu kudu kerja lagi 7 tahun. Tahun lagi. Artinya nggak nipu malah bati. Malah bati. Kan malah untung kan dapat 2. Gitu ya. Makasih Bapak. Jadi bukan nipu ya? Bukan. Kan tetapi memang ya dikerjain. Tapi nggak nipu lah. Jadi kerja lagi kan 7 tahun lagi kan. Jadi kalau dia mau pulang nggak jadi pulang. Tapi kalau dia pulang saat itu 7 tahun juga belum tentu beres juga. Ya, banyak laki-laki mengharapkannya begitu, Bu. Aduh, orang-orang Islam itu paling demen tuh yang begituan itu dapat 2, ya kan, nembak 1 dapat 2. Nah, tetapi memang sebetulnya dari awalnya orang Yahudi itu tidak berpoligami sampai mulai Yakub inilah. Jadi kacau ini ya. Jadi kacau. Nah ini Bob Yosua dia kerja 7 tahun, dapat 1 istri, 15 tahun. Enggak, bukan ya. Jadi itu kerjanya, Yakub itu menikah dengan secara kerja 7 tahun, dapat istri 2 langsung. Tapi sama Laban bilang, tapi kamu kerja lagi 7 tahun ya. Tapi kan udah dapat dulu. Artinya nggak ditipu, tetap dapat. Karena Rahel kan tetap dapat. Dapat bonus lah. Bonus gitu lah. Jadi kita kerangkanya coba dibalik gitu kan. Selama ini kan bilang Yakub tertipu. Enggak loh. Berarti loh Yakub itu. Menang banyak. Ya menang banyak. Sekarang kalau Yakubnya kabur, misalnya kan, setelah itu kan kabur, Yakub benar-benar kabur kan. Bisa kan kabur kan, terus sama Laban dia kejar kan. Kurang ajar anakku 2 dibawa kabur. Nah, karena kabur. Terafimnya itu nggak ketemu juga ya Pak Paul ya? Kan iya kan didudukin kan alasannya kan lagi haid gitu kan. Iya. Seraf itu apa namanya itu kan berhalanya Laban ya. Ya. Ke bawah terus jadinya. Ya. Jadi memang zaman itu kan apa ya namanya ya, itu zaman yang, jadi kalau kita cerita tentang iman itu nggak ini ya saudara ya, nggak bisa terlepas ya. Abraham itu berasal dari Babel ya. Kenapa sih Laban punya terafim? Ya kan? Iya. Padahal kenapa sih Haran itu akhirnya mati? Ya kan? Mati kan waktu Abraham perang sama Nimrod itu Haran mati. Iya. Jadi kan ada cerita-cerita itu nanti panjang lagi gitu cerita itu. Makanya di Hagios Bible College itu Anda ya yang masih niat sekolah, kita ajarin itu ya, kita ajari semua tentang tradisi Yahudi. Nanti sampai ke dalam sampai Anda bisa nyari sendiri.
sampai Anda bisa nyari sendiri dan cara nyarinya yang benar bagaimana, ya. Oke. Transisi. Halo Pak Pastor. Ya, malam. Ya, ini Pak Pastor, saya mau tanya yang Lukas pasal 1 ayat 26 itu yang bilangnya pada bulan ke-6 malaikat Tuhan diutus itu ke Maria. Nah, itu kalau di sekarang itu dikonversi ke bulan sekarang itu bulan berapa itu Pastor? Apa itu? Yang pasal Lukas pasal 1 ayat 26. Di situ kan bilangnya pada bulan ke-6 malaikat Tuhan itu diutus ke Maria. Itu orang bacanya salah. Ya, coba nih kita buka ya. Ya. Orang itu bacanya salah. Ya. Jadi mulai ayat 25 dulu ya sebetulnya ya. Buka 1 ayat 24 dulu nih ya. Buka 1 ayat 24. Berapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung selama 5 bulan. Ia tidak menampakkan diri. Katanya inilah perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan mengabulkan aibku di depan orang. Ini nggak ada nih ya. Ya kalau dalam aslinya kan nggak ada di judul ini kan. Terus lanjut aja ini kan ayatnya kan nyandut. Maka dalam bulan ke-6, ini bulan ke-6-nya apa? Oh, berarti Elizabeth waktu iya. Bulan ke-6 Elizabeth. Saya pikir itu bulan ke-6 yang sesuai perhitungan tanggal orang Yahudi. Kan ya. Ini bulan ke-6 Elizabeth. Oh ya. Oke. Makanya sampai itu Mbak Nursena sama si Gilbert itu kan. Ini kan itu dia bulan ke-6 lagi kan? Iya. Ya kan? Oh, ya. gitu. Yang ini bulan ke-6 dari ini, lanjutannya ini. Ya kan? Iya. Oh, berarti kelanjutan dari atas. Oh, oke. Paham, Pastor. Kemudian yang itu Pastor, yang orang Majus itu orang Majus itu termasuk astronom ya? Nah, itu nanti kita belajar ya. Nanti ya. Nanti. Iya, Pastor. Oke, terima kasih, Pastor. Kuliah ke Hemera. Kuliah ke Hemera. Dari jam berapa nih? 20 menit lagi kita mulai ya. Kuliah ke Hemera. Ya. Terima kasih, Pak. Di dalam kitab Ibrani, gelar Yesus adalah imam besar. Yesus bukan dari keturunan Lewi, tetapi dari keturunan Yehuda. Dan Yesus mendapati gelar imam itu melalui garis keturunan Melkisedek. Bukan garis keturunan, tapi berdasarkan peraturan Melkisedek. Iya. Lalu dari mana, Pak? Atau melalui peraturan mana Melkisedek menjadi imam, sedangkan di zaman Melkisedek suku Lewi belum ada? Ya, terima kasih, Pak. Jadi, Sem itu juga imam ya. Sem anaknya Nuh. Ya. Sem anaknya Nuh imam, ada di dalam Targum ya. Jadi, di dalam Targum itu saya masih simpen nggak ya ini ya. Gampang nggak nyarinya nih, coba ya. Kalau gampang enak. Kamu belum ikut ini ya, belum ikut kelas evangelis apologetik ya. Iya, betul, Pak. Kalau ikut nanti dia jadi cara baca Targum. Ya. And Yehuda took wife for Er, his firstborn, a daughter of Sem the Great. Ya, Sem the Great. Tapi Sem itu disebut sebagai imam. Ya, nanti di Great itu maksudnya adalah imam. Ya. Jadi anaknya Sem yang paling kecil namanya Tamar itu ya. Masih hidup Semnya itu ya. Masih bisa punya anak itu namanya Tamar. Menikah sama anaknya Yehuda. Semnya Sem anaknya Nuh ya.
Jadi keimaman itu bukan berdasarkan dari Lewi, dari Harun, ya, karena zaman itu kan belum ada 12 suku Israel. Tapi keimaman adalah orang yang punya otoritas, ya, sebagai imam yang berdoa syafaat untuk bumi. Imam itu kan berdoa syafaat untuk bumi kan, mewakili bumi kan, sama seperti Metusalah. Metusalah itu imam ya. Namanya Metusalah itu, kata Metusalah, ya, Metusalah. Katanya spear-bearer ya, pembawa senjata. Kalau seorang pahlawan lagi perang, dia yang bawa senjatanya. Goliat lagi perang, maka ada pembawa senjatanya, itu salah. Ya, ada pembawa senjata. Maksudnya, dia adalah pendoa syafaat. Yang berjaga-jaga, yang jagain si hero, si pahlawan ini, yang jagain. Pahlawan itu kan seorang yang gagah berani, tapi kudu ada penjaganya. Karena pahlawan ini lagi perang, maka si bawa senjatanya ini mengamankan bagian belakangnya. Gitu ya. Itu namanya spear itu salah, pendoa syafaat, atau sebenarnya imam itu kan. Jadi itu salah, itu imam. Sem itu imam. Ya. Melkisedek itu imam. Itu ya. Namanya Melkisedek. Melek Sadek. Ya, Melek Sadek. Dengan raja kebenaran. Tapi dikatakan Melkisedek Raja Salem. Ya kan? Raja damai kan? Gitu. Ya, aturannya dari mana ya? Dari mereka itu udah kayak ya nabi itu. Orang-orang ajaib ini, orang-orang ajaib pokoknya ya. Orang ajaib yang punya hubungan langsung dengan Yehova Elohim. Ya. Gitu ya, kuliah ke. Ini bukan karena peraturan keimaman Harun itu ya, peraturan ya Lewi yang ditentukan oleh Harun, bukan ya. Iya, terima kasih Pak. Itu penting ya, saudara, mengerti peraturan Melkisedek. Ya, peraturan Melkisedek. Kenapa? Melkisedek ini tidak berbapak dan tidak beribu kan. Artinya, dan apa namanya hidupnya, ya hidupnya itu tidak kekal lah, intinya kekal, hidup itu kekal. Itu sama dengan Yesus ya, Alfa dan Omega. Ya. Sehingga saya sangat percaya, saya percaya bahwa Yesus itulah Melkisedek. Melkisedek itulah antropomorfisme dari Elohim. Ya.